Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga nggak kena ghosting kayak Mimin ya. Kali ini kita akan merangkum alur cerita film The Drop. Film ini dirilis tahun 2014. Pemerannya tuh keren-keren guys. Ada Tom Hardy, John Ortiz, Matthias Cornitz, Naomi Rapace. Film ini bercerita tentang sebuah bar, tempat para gangster, mafia, dan pembunuh bertransaksi. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan diperlihatkan dan dijelaskan sebuah bar di wilayah Brooklyn, dipilih setiap malamnya oleh para bos mafia besar. Bar ini dipergunakan sebagai tempat transaksi penyimpanan uang secara tersembunyi. Tempat itu mereka sebut dengan drop bar. Bar ini dipergunakan sebagai penyimpanan uang kotor seluruh kota. Kenapa bisa dibilang drop bar? Sama istilahnya dengan drop point, yang artinya adalah titik tempat pengambilan dan penyimpanan uang kotor yang sudah terkumpul dari seluruh kota. Pemilik bar ini bernama Marv, namun diambil alih oleh bos gangster yang bernama Kofka. Di situ ada seorang bartender yang bekerja di drop bar bernama Bob. Terlihat di sana beberapa pelanggan sedang merayakan 10 tahun kematian teman dekat mereka yang bernama Richie. Mereka diberi masing-masing satu sloki gratis. Akan tetapi Marv tidak suka dan dia menyuruh Bob untuk menagih uang minuman itu kepada semua pelanggan di bar tersebut. Setelah bar tutup, Bob pun pulang ke rumahnya. Tetapi di tengah jalan dia mendengar suara rintihan anjing. Benar saja, ada anjing di tong sampah yang sedang terluka. Di situ dia bertemu dengan gadis bernama Nadia. Karena anjing itu berada di tong sampah rumahnya Nadia, Nadia pun menyuruh Bob membawa anjing itu masuk ke rumahnya. Di situ Nadia berusaha mengobati luka pada anjing tersebut. Lalu mereka harus memutuskan siapa yang akan mengadopsi anjing malang tersebut. Bob meminta waktu untuk memikirkannya. Ini karena Bob sibuk bekerja. Scene berpindah di bar. Bob pun sempat menanyakan tentang Nadia pada Marv, dan dia minta izin merawat anjing itu. Marv menjawab tak tahu tentang Nadia. Dia juga mempersilahkan Bob untuk merawat anjing itu. Kemudian terlihat ada dua orang di luar. Mereka berencana akan merampok drop bar. Setelah drop bar tutup dan para pelanggan pulang, dua perampok tersebut pun beraksi. Mereka membuat Radi babak belur dan pingsan terlebih dahulu. Radi ini adalah pegawai paruh waktu di drop bar. Kemudian drop bar pun dirampok. Tapi Bob terlihat tenang dan memperhatikan ciri-ciri perampok, yaitu memakai arloji mati di tangan kanannya secara terbalik. Lalu detektif Torres pun menginterogasi Bob. Dia menanyakan tentang ciri-ciri perampok tersebut. Bob pun menjelaskan ciri-cirinya, yaitu memakai arloji mati di jam 6.15 dengan cara pakainya terbalik. Di sini polisi mencurigai drop bar sebagai perputaran uang secara ilegal. Bob pun dengan tenang menjawab tidak. Tetapi Marv marah kepada Bob karena sudah menjelaskan ciri-ciri perampok kepada detektif. Ada apakah sebenarnya? Apakah Marv ada sangkut pautnya dengan pencurian ini? Oke, lanjut. Keesokan paginya, Bob pun pergi ke gereja. Setelah itu dia pergi ke rumah Nadia untuk mengadopsi anjing yang akan diberi nama Rocco. Dan Bob pun meminta tolong ke Nadia untuk ikut membeli perlengkapan Rocco di toko anjing. Setelah mengantarkan Nadia pulang, ternyata ada seorang yang mengawasi mereka. Setelah Bob membawa Rocco ke rumahnya, dia pun kembali bekerja di bar. Saat dia menyingkirkan salju di belakang bar, Kokaf datang untuk meminta pertanggungjawaban. Uang yang dirampok harus segera dikembalikan. Jika tidak, Marv, Bob, dan kerabat dekat mereka akan bernasib seperti yang ada di dalam mobil van ini. Lalu detektif Torres pun bertemu dengan temannya di jalanan. Mereka membicarakan tentang perampokan di drop bar dan membicarakan tentang kehebatan Umarov, yaitu bos mafia yang kebal hukum dan sekarang diwarisi oleh Kokaf anaknya. Singkat cerita, Marv pun mendatangi si perampok yang bernama Fitz. Dia menanyakan uang hasil perampokannya. Ternyata dibawa oleh saudara Fitz yang bernama Brand. Benar saja, dalang dari perampokan di drop bar adalah Marv, dan dia pun akan merencanakan perampokan lagi saat uang haram sudah terkumpul di drop bar. Adegan berpindah ke Bob yang sedang melatih Rocco di taman. Lalu Nadia yang sedang jogging pun menghampiri Bob. Di situ dia menawarkan jasa sebagai pengasuh Rocco.
dan Bob pun menerima tawaran Nadia. Adegan berpindah ke Marv dan kakaknya yang bernama Boti. Mereka sedang membicarakan tentang ke Eropa dan ayah mereka yang berada di panti jompo. Ayahnya memerlukan biaya panti dan pengobatan. Ayahnya yang sudah tua kemungkinan hampir meninggal. Nah, itu sebabnya Marv merencanakan perampokan di drop bar karena dia perlu uang. Dan kakak Marv sudah pensiun, tak ada gaji lagi. Di lain tempat, Bob, Nadia, dan Rocco jalan-jalan di taman. Kemudian Nadia pergi ke toilet. Tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Bob. Dia hanya bilang anjingnya yang sangat bagus. Lalu orang itu pergi. Saat di rumah, orang yang di taman tadi berkunjung ke rumah Bob. Orang itu bernama Eric. Dia mengatakan bahwa Rocco adalah anjing miliknya dan menunjukkan surat-suratnya. Bob menanyakan, "Apa maumu?" Lalu orang itu mengambil payung dan pergi begitu saja. Bob dan Nadia pun minum kopi untuk yang kedua kalinya. Bob melihat luka pada leher Nadia. Tanpa bertanya, Nadia pun menjelaskan ke Bob tentang luka tersebut. Itu dia dapat karena narkoboy. Saat Bob di tempat kerja, dia dan Marv mendapati tong sampah berserakan di belakang. Lalu mereka membereskannya. Tanpa disangka, Bob menemukan plastik sampah berisikan uang dan potongan tangan memakai arloji. Lalu Bob dengan santai membungkus potongan tangan tersebut, seolah-olah Bob sudah terbiasa melakukan itu. Kemudian tiba-tiba Eric muncul lagi. Ternyata Eric dan Nadia punya hubungan. Ini membuat Bob merasa dipermainkan dan dibohongi oleh Nadia. Marv pun menjelaskan bahwa Eric yang membunuh Richie 10 tahun lalu. Eric adalah orang gila dan sangat berbahaya. Lalu Bob pun pergi membawa potongan tangan yang telah dibungkusnya dan membuangnya di danau dengan membawa Rocco sebagai pengalih perhatian. Setelah dia membuang potongan tangan itu, tiba-tiba detektif Torres muncul dengan ramanya membicarakan kasus pembunuhan Richie Whelan. Saat Bob pulang, ternyata sudah ada Nadia menunggunya di rumah. Lalu dia menanyakan tentang Eric ke Nadia. Ini membuat Nadia tersinggung lalu pergi dengan marah. Kokaf pun mendatangi drop bar untuk mengambil uangnya. Dia menyuruh Marv untuk menangani pengiriman malam ini yang disebut malam Super Bowl. Lalu mereka pergi. Di sisi lain, detektif Torres terus menggali informasi tentang kematian Richie Whelan. Saat Bob pulang tengah malam, tiba-tiba ada Nadia di rumahnya. Nadia meminta maaf. Ternyata Eric adalah mantan pacar Nadia. Mereka pun ngobrol di dalam rumah. Di tempat lain, Marv sedang menjemput Fitz, salah satu perampok drop bar. Ternyata saudaranya yang bernama Brent sudah mati dengan tangannya yang dipotong. Lalu dengan tega, Marv pun membunuh Fitz. Ini karena Fitz tidak mau lagi ikut perampokan di drop bar. Tujuan mereka dibunuh agar mereka tidak buka mulut bahwa dalang perampokan adalah Marv. Sepulangnya Bob dari mengantarkan Nadia, tiba-tiba dia melihat di dalam rumahnya ada payung yang dipinjam oleh Eric. Keesokan harinya, Marv pun mengajak Eric kerjasama untuk perampokan drop bar. Di sisi lain, detektif Torres merasa kaget saat ditunjukkan psikologi Eric oleh teman kerjanya. Adegan berpindah ke Bob. Dia sedang berkunjung ke rumah Eric untuk mempertanyakan masalah Rocco. Eric menuntut $10.000 untuk Rocco agar disiapkan di rumah Bob besok jam 10 pagi. Karena Marv sulit dihubungi, Bob pun mampir ke rumah Marv untuk membicarakan hari penting besok. Karena drop bar akan menjadi tempat terkumpulnya uang haram yang disebut malam Super Bowl. Tapi Marv mengatakan kurang enak badan. Ternyata Bob sudah mengetahui semuanya dan memperingati Marv agar tidak berbuat nekat. Lalu Bob pulang. Dia ke ruang bawah tanahnya untuk mengambil uang $10.000. Bob pun menunggu Eric karena sudah janji jam 10 pagi. Tapi Eric tidak muncul. Akhirnya Bob membawa uang serta pistol ke tempat kerjanya. Di sisi lain, Eric pun mengunjungi Nadia dan memaksa Nadia agar ikut ke drop bar. Scene pun berpindah ke drop bar. Terlihat di sana transaksi demi transaksi terjadi. Lalu tiba-tiba muncul Eric dan Nadia di sana untuk membuyarkan konsentrasi Bob. Di tempat lain terlihat Marv sedang mempersiapkan plastik untuk perampokan. Bob akan memberi uang dan meminta dokumen Rocco, tapi Eric menolak.
dan menerima telepon dari Marv bahwa mereka akan beraksi jam 2 pagi. Pelanggan drawbar pun sudah pada pulang. Hanya tersisa Eric dan Nadia. Bob pun memberi uang $10.000 ke Eric. Tetapi dia mau seluruh uang yang ada di brankas. Eric mengetahui bahwa brankas hanya bisa dibuka jam 2 pagi dan mempunyai waktu 90 detik sebelum menutupnya. Akhirnya Eric menggunakan Nadia untuk mengancam Bob, dan Bob pun menceritakan masa lalunya, yaitu dialah yang membunuh Richie Whelan, bukan Eric. Lalu saat Eric bilang sudah jam 2, dengan dinginnya Bob menembak leher dan kepala Eric, yang mengakibatkan Eric mati di tempat. Ini membuat Nadia ketakutan melihat Bob. Melihat hanya Nadia yang keluar dari bar, Marv pun menelepon Eric. Bob pun mengangkatnya, dan beberapa detik mereka tak bersuara. Lalu Bob membersihkan bar tersebut, yang ternyata Bob adalah pembunuh berdarah dingin. Terbukti pada freezer terdapat banyak telinga manusia dan daging cincang manusia dalam kemasan. Lalu Bob pun dijadikan bos di bar oleh Kokaf, dan Marv dibunuh oleh anak buah Kokaf. Keesokan harinya, Detektif Torres menemui Bob di bar untuk berbelasungkawa atas kematian Marv. Dia menjelaskan semua tuduhan pembunuhan ke Eric salah, dan Eric pun sekarang menghilang. Detektif Torres pun tahu bahwa Bob pelaku pembunuhan semuanya. Tapi Torres tak bisa berbuat banyak karena tidak ada barang bukti. Kemudian Bob dan Rocco mengunjungi Nadia, dan mereka pun berkencan. Film pun tamat. Dari film ini kita bisa mengambil kesimpulan, jangan pernah mengganggu bisnis orang lain. Jangan juga menganggap remeh orang lain yang kelihatan lemah. Yang terakhir, simpanlah uang dan mantanmu di tempat yang aman. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Jika ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Adios kolom pentang.